Salam olahraga, Jaya, DKI, Jakarta datang, Jakarta menang. Selamat siang Sobat Olahraga, jumpa lagi di acara OPJ, Obrol Prestasi Jakarta. Acara ini disiarkan langsung di studio OPJ lantai 4, Gedung KONI DKI Jakarta. Baik Sobat Olahraga, tema hari ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita yang telah hadir di studio OPJ kita. Tema ini yang akan kita bahas beasiswa pacu semangat atlet untuk berprestasi. Telah hadir di studio PJ, di sebelah kanan saya ada Profesor Abdul Syukur, Ketua Bidang Pendidikan dan Penataan KONI DKI Jakarta. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bung Tisi. Sehat, Prof. Lalu di sini juga ada Dedi Kusna Utama, Dirut Kemahasiswaan Marketing Kerjasama dan Karir Institut Stiami. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Bung Vicky. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat tamu kita di studio PJ. Kita juga nanti mengundang Sobat Olahraga untuk berinteraksi, bertanya kepada narasumber kita tentang beasiswa atlet. Karena KONI DKI telah melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi baik negeri dan swasta untuk memberikan beasiswa kepada atlet-atlet atau mahasiswa yang memang berprestasi di bidang olahraga. Nah, nanti kita tunggu untuk bertanya baik dari cabur yang sudah bergabung nanti. Baik, kita mulai saja. Untuk Pak Dedi, mungkin Pak Dedi bisa sampaikan ke teman-teman tentang profil singkat dari Institut Stiami ini apa sih gitu kan. Berdirinya kapan, fakultasnya ada berapa, dan berapa total mahasiswanya. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Bung Vicky. Alhamdulillah kami diundang dalam podcast ini. Tentunya kami menyampaikan juga terima kasih. Salam hormat dari Bu Rektor terkait dengan Institut Stiami. Kami berdiri sejak tahun 1983. Kemudian kami melakukan transformasi. Kalau dulu menjadi sekolah tinggi, berubah menjadi institut pada tahun 2015 dan kami bertambah program studinya menjadi 10 hari ini. Program studi kami 10 dengan 4 fakultas. Fakultas untuk program sarjana itu 2 fakultas, Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen. Kemudian kami juga ada Fakultas Vokasi yang kami sebut dengan Direktorat Vokasi dan juga ada Fakultas Pasca Sarjana yang kami sebut dengan Direktorat Pasca Sarjana. Nah, prodi kami itu sebagian besar kalau untuk program sarjana itu ada program studi manajemen komunikasi, kemudian program studi hospitality dan pariwisata, kemudian ada juga program studi ilmu administrasi negara dan ilmu administrasi bisnis. Kemudian untuk vokasi kami juga punya program terkait dengan prodi D3 perpajakan, kemudian D3 administrasi bisnis dan D4 akuntansi bisnis. Kalau untuk program magister, kami punya 2, magister ilmu administrasi dan magister ilmu komunikasi. Dan alhamdulillah kami punya student body atau jumlah mahasiswa pada hari ini ada kurang lebih 4.520. Ini sebenarnya jumlah yang agak menurun, tapi tetap kita syukuri. Pada tahun sebelum COVID, kami bisa mencapai angka 11.000 student body kami. Jadi ini ada tantangan baru kami untuk recovery kembali. Dan mudah-mudahan bisa bisa recovery dalam jumlah yang kami targetkan dalam tahun ini 5.555 mahasiswa untuk penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira begitu Bung Vicky. Terkait tema yang kita akan bahas Pak Dedi, apa tentang beasiswanya? Apa alasan kampus sendiri memberikan beasiswa kepada atlet? Ya, kami mengibaratkan atlet itu adalah pahlawan. Salah satu juga putra-putra terbaik, putra-putri terbaik bangsa yang tentunya kita berikan juga apresiasi. Kami melihat bahwa atlet itu adalah insan-insan yang kami meranggapan insan-insan yang cerdas, smart, mereka harus belajar teknik bertanding, mereka harus belajar juga bagaimana emosionalnya, tidak terpancing dengan provokasi lawan. Kemudian dia juga punya endurance, punya kemampuan dari sisi physically. Jadi menurut saya ini atlet ini, kami melihat atlet ini ada orang-orang atau insan-insan yang paripurna, mendekati paripurna. Oleh karena itu, karena kami menganggap cerdas, smart,
sehingga perlu sentuhan pendidikan. Saya kira ketika mereka nanti terlibat atau ikut dalam dunia pendidikan, mereka tidak terlalu sulit karena sudah terbiasa. Disiplinnya bagus, semuanya bagus, attitude-nya bagus. Saya kira tinggal sedikit saja gitu ya. Dari sisi edukasinya perlu kita kembangkan, perlu kita tambah. Jadi itulah kenapa kami peduli terhadap insan-insan olahraga. Kami menganggap mereka adalah insan-insan terpilih, smart gitu ya, sehingga perlu kita kolaborasi, mendorong agar mereka juga sukses di dunia pendidikan. Nah, kita juga ingin tahu beasiswa ini diberikan sejak kapan dan bagaimana mekanismenya yang diberikan itu. Silakan Pak. Ya, kami sudah kurang lebih sekitar hampir 10 tahunan sudah memberikan beasiswa atlet ya. Jadi terakhir kami memberikan kepada atlet taekwondo dan atlet silat. Nah, tentunya ini benar-benar menjadi sebuah apresiasi kami. Persyaratannya nggak sulit. Kami melihat tentunya dari sisi rekam akademiknya bagaimana tentunya transkrip nilai ya, itu harus ijazah dan seterusnya itu menjadi dasar mutlak. Terus syarat lainnya adalah piagam-piagam yang sudah diterima, prestasi. Ya, piagam apa saja. Yang paling utama adalah tentunya kami berharap ada rekomendasi dari KONI DKI. Ya, sehingga benar-benar ini salurannya benar gitu ya, benar-benar terkontrol ya, sudah ada kerjasama dengan KONI DKI Jakarta sehingga kami benar-benar bisa langsung mendapatkan rekomendasi yang sahih, valid dari KONI DKI Jakarta. Tadi kan Pak Deddy bilang taekwondo dan silat ya sudah diberikan. Nah ini waktu itu berapa beasiswa yang diberikan? 100% kepada taekwondo dan silat. Dan memang jumlahnya belum banyak, karena waktu itu yang dapat yang peraih SEA Games ya, peraih emas SEA Games atau perak kalau tidak salah, itu kita berikan langsung 100% biaya kuliah. Dan sekarang sama aja 100%. Nah, kita akan berikan untuk yang sekarang, ini sebenarnya kami sudah buat kebijakan sebelumnya, itu kami buat semacam klasifikasi yang mendapatkan gelar atau mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu 100%, kemudian tingkat lokal dan nasional kami ada klasifikasi, tapi kali ini untuk PON ini, kami langsung memberikan kebijakan, kami akan memberikan 100% beasiswa bagi peraih emas, perak, perunggu sebanyak 10 orang. Luar biasa. Ya, 10 orang jumlah atlet. Dan juga kami memberikan kepada di luar itu 50% biaya kuliah bagi atlet dan ekosistem atlet yang ada di situ. Siapa saja, pelatih boleh, pengurus boleh, orang tuanya pun atau orang-orang itu kami pikir juga bisa gitu ya, atau keluarga besar atlet atau saudara-saudaranya kami berikan. Ini bagian kepedulian kami seperti CSR-nya ya. Kemudian kami terhadap komunitas atlet di DKI Jakarta. Artinya 50% lah mereka dapat. 50% sampai selesai. Artinya ini tidak dijamin bahwa prosesnya tidak sulit lah ya Bang. Ya, tidak sulit. Justru itu ada rekomendasi dari KONI DKI Jakarta. Dan kami berikan kuota. Memang tidak sebanyak kampus lain mungkin ya. Tapi kami berikan sekitar 40 kuota. Begitu. 40 sampai 50. Tentunya tadi rekomendasi dari KONI DKI Jakarta. Betul. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat Nah, kita kembali ke Profesor Abdul Syukur. Nah, ini selain program beasiswa, kira-kira apa lagi Prof yang akan disiapkan menjelang PON ini? Prestasi ya. Jadi selain apa yang sudah dilakukan KONI Jakarta dalam rangka meningkatkan prestasi atlet, sudah melakukan pembinaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya KONI di Jakarta memiliki program yang begitu luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan yaitu dengan tema beasiswa pacu semangat atlet untuk berprestasi. Jadi untuk berprestasi banyak aspek, selain latihan juga pemberian beasiswa. Dan kami tentunya dari KONI DKI Jakarta menggandeng mohon dukungan para perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi yang hari ini hadir, Pak Deddy dari STIAMI ya, Direktur Kemahasiswaan. STIAMI hadir tadi sudah menyampaikan juga mengenai sistem beasiswa.
Nah, mengenai jumlahnya termasuk presentasinya itu kan kembalikan kepada kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa ini KONI memiliki program memperhatikan masa depan para atlet. Ya, tentunya perlu dukungan pimpinan perguruan tinggi. Kenapa masa depan atlet? Ya, tadi selain melaksanakan pembinaan untuk memacu prestasi atlet, KONI DKI Jakarta kembali lagi saya saya sampaikan minta dukungan dari perguruan tinggi untuk bisa memfasilitasi masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atlet. Tentunya ini yang sudah dilakukan oleh Setiami. Tadi sudah memberikan beasiswa bahkan 10 tahun Pak Dedi, ya, luar biasa prestasi sekali. Kenapa untuk masa depan? Supaya atlet ini memiliki studi yang minimal lulus sebagai sarjana di masing-masing perguruan tinggi di tempat atlet itu berkuliah. Nah, setelah masuk, kami harapkan juga bisa ada program beasiswa. Ya, program beasiswa ini pasti akan sangat membantu motivasi para atlet. Sehingga para atlet fokus latihannya, punya ketenangan di dalam hatinya, oh saya bisa latihan fokus dan bisa diterima di perguruan tinggi yang dikehendakinya, termasuk juga tadi ada program beasiswa. Yang tadi Pak Dedi sampaikan, atlet ini pahlawan, ya betul, ya, atlet pahlawan, karena mereka ini sudah berlatih, ya, pagi, siang, sore, ada yang latihan 2 kali dalam 1 hari, ada yang 3 kali. Itu mereka berdarah-darah untuk bangsa ini. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Dedi, atlet itu pelatih, ya harus kita dukung. Jangan sampai atlet berlatih kemudian tidak memiliki studinya terbengkalai. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Baik, KONI dalam hal ini menggandeng pimpinan perguruan tinggi untuk mendukung para atlet bisa berkuliah, diberikan beasiswa. Nah, pemberian beasiswanya silahkan. Itu kebijakan perguruan tingginya masing-masing tentunya, ya. Ada yang 100%, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 25%, tergantung juga dilihat daripada prestasinya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi, ya, dari Setiami, ternyata sudah 10 tahun memberikan beasiswa. Nah, ditambah lagi dengan ada kerjasama, insya Allah akan ditingkatkan lagi, ya Pak Dedi, ya. Sehingga banyak lagi atlet yang diwadahi, baik itu kuliah maupun memiliki program beasiswa. Jadi selain ini juga KONI sudah melakukan Pak Dedi menggandeng BUMD, ya. BUMD bagaimana pasca setelah tidak menjadi atlet, mereka ada wadah untuk mereka bekerja. Terus dasar dari ini kan mereka juga punya studi yang baik. Nah, inilah kemuliaan dari program KONI di Jakarta, bukan hanya memeras pada saat sekarang, ya, untuk berprestasi, tetapi juga memperhatikan masa depannya. Membuka kerjasama dengan BUMD, membuka kerjasama dengan perguruan tinggi, yang insya Allah akan dilaksanakan MOU tanggal 19 Agustus. Ya, 19 Agustus, semoga tidak ada halangan, ada pejabat pemerintah, ya, pasti pengurus KONI, Pemprov, pimpinan perguruan tinggi, para atlet. Jadi seluruh rektor kita undang, ya, terutama yang sudah di list di daftar KONI. Setelah MOU kita deklarasi sama-sama bahwa kita ini betul-betul mendukung para atlet, ya, untuk meraih masa depan yang cemerlang. Ada daerah lain yang mungkin ada 1 perguruan tinggi deklarasi. KONI di Jakarta merangkul semua unsur, merangkul perguruan tinggi supaya kita deklarasinya betul-betul besar. Nah, dari atlet ini kan kuliahnya di berbagai perguruan tinggi. Kalau kita mengundang semua, para rektornya mendukung, mereka juga lebih semangat lagi di dalam latihannya. Sehingga PON yang sudah di depan mata tinggal berapa hari lagi Bung Piki, ya. Kurang lebih 30 harian, ya. Tidak sampai mungkin. Kurang lebih 30 hari lagi ini akan bisa memberikan motivasi, ya.
tadi pagi saya ke lapangan, Ya. ke handball. Kemarin juga saya ke lapangan. Saya sampaikan juga ini, mereka pada semangat. Bahkan bukan hanya atletnya, pelatihnya juga semangat. Karena pelatihnya yang sekarang sudah selesai S1 kan perlu lagi meningkatkan studi ke S2. Yang sudah S2 perlu juga ke S3. Ini kita perlu motivasi. Yang bekerjanya tadinya masih di luar Jakarta, kan dengan KONI DKI Jakarta menggandeng BUMD bisa dipindahkan ke Jakarta supaya melatihnya lebih fokus, ya. Dia kerja di Jakarta, selain bekerja tadi melatih, sehingga pada saat kegiatan-kegiatan besar, multi event PON ini besar nih, ya. Supaya mereka lebih fokus dalam melatih. Jadi antara pelatih, atlet sama-sama punya motivasi. Sehingga kalau ini sudah terbangun dengan baik, harapan dari kami, dari KONI, tentunya bisa meraih prestasi yang optimal di PON. Kita raih kembali juara umum di PON 2024 ini. Ini tuh, Bung Piki. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Nah, Prof, kita juga ingin tahu, kerjasama ini kan tidak mudah membangun dengan puluhan kampus ya. Ya. Nah, kita ingin tahu berapa prosesnya, bagaimana sih, Prof, untuk membangun kerjasama lintas kampus ini. Terus apakah kerjasama ini hanya di momen PON? Ya. Nah, bagaimana di pasca PON nanti? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bung Piki. Mohon izin Pak Dedi. Jadi membangun kerjasama ini kan harus melalui proses tahapan yang baik tentunya. KONI di Jakarta juga menggandeng Badan Pembina Olahraga Mahasiswa DKI Jakarta atau BAPOMI DKI Jakarta. Jadi pada saat menghubungi komunikasi dengan perguruan tinggi, kami juga mohon bantuan kepada BAPOMI. Karena sekian banyak perguruan tinggi yang diundang adalah rata-rata di kepengurusan BAPOMI. Ya. Dan kebetulan saya sebelumnya ketua BAPOMI, berakhir tanggal 6 Juni 2024. Ya, sudah serah terima. Jadi masalah ini hatam, artinya pimpinan perguruan tinggi wabil khusus bidang kemahasiswaan saya sudah sangat dekat sekali. Ya, kita sering diskusi bagaimana atlet yang kita bina, mahasiswa kita yang kita bina ini supaya punya masa depan. Ya, oh kuliahnya harus selesai. Tolong dong buka forum jalur prestasi. Siap Pak Syukur. Dan waktu kita undang di KONI ada kurang lebih 32 perguruan tinggi yang hadir. Nah sekarang yang sudah ada di daftar, yang akan MOU 21 kurang lebih, insya Allah bertambah lagi. Nah sebetulnya bukan hanya yang anggota BAPOMI, tetapi di luar itu pun kita sangat terbuka. Karena atlet kita juga di berbagai perguruan tinggi kuliahnya. Ini kan kita perlu bantu. Ada juga Pak Dedi, Bung Piki, ketika saya ke lapangan sepak bola putri, bareng Bung Piki waktu itu ya, ada yang masih SMP, Pak gimana kalau SMP, SMA-nya kita bantu, kita berikan rekomendasi dari KONI, ke sekolah mana yang akan dituju, yang SMA otomatis ke perguruan tinggi, oh yang tadi sudah S1 Pak, ke S2 siap, kita bantu gitu ya. Jadi KONI Jakarta kembali lagi punya program yang luar biasa dan sangat mulia yang wajib kita dukung sama-sama. Pak Dedi terima kasih. Siap. Ya, luar biasa. Saya apresiasi, ternyata bukan hanya mahasiswa nih. Ya, termasuk tadi ada saya catat pelatih, pengurus komunitas atau ekosistem pembinaan keolahragaan mahasiswa itu juga didukung oleh Setiami. Ya, semoga perguruan tinggi yang lain pun melakukan hal yang sama sehingga di dalam proses pembinaannya akan jauh lebih hidup lagi. Ya, karena selain di Pengprov, di klub-klub, di perguruan tinggi juga ada klub-klub atau ada UKM ya, UKM, unit kegiatan kemahasiswaan. Ada namanya klub mahasiswa ya, berbagai cabang olahraga tadi yang disampaikan Pak Dedi, taekwondo dan pencaksilat. Semoga bertambah lagi cabang-cabangnya ya. Supaya lebih bervariasi atlet yang masuk ke perguruan tinggi. Memang catatan buat kita nih Bung Piki, KONI nanti memberikan rekomendasi. Tentunya sesuai dengan atlet yang akan masuk. Ya, misalkan ada
12 atau 10 atlet yang masuk ke pilihannya ke Setiami. Kita berikan rekomendasi memang itu betul atlet yang berprestasi dengan melampirkan bukti prestasi tentunya. Itu mungkin yang dimaksud Pak Dedi ya. Jadi bukti-bukti prestasinya, data prestasinya kita lampirkan sehingga perguruan tinggi menerimanya akan sangat mudah. Tetapi tetap harus lewat jalur tes, namanya tes mandiri atau tes jalur prestasi. Ya, betul. Baik, kita beri tepuk tangan buat Profesor Abdul Syukur. Baik, kita lihat ada teman-teman sobat olahraga di media sosial kita. Kiki saja, apakah sudah ada atlet yang menjadi mahasiswa Setiami, Pak? Silakan Pak Dedi. Ya sudah ada. Tadi saya sebutkan ada dari taekwondo sama atlet pencaksilat. Rata-rata memang lebih banyak dari pencaksilat. Ya. Itu fakultas apa tuh misalnya? Kalau taekwondo itu komunikasi ya, kalau pencaksilat itu administrasi negara. Jadi ini memang sesuai dengan permintaan mereka juga. Tapi kadang-kadang juga mereka minta konsultasi, kira-kira cocoknya bagi kami apa gitu. Kami berikan guidance gitu. Jadi saat ini baru taekwondo pencaksilat. Sementara. Terus Yunia Tami 98. Kalau untuk atlet yang sekarang masih di tingkat SMA gimana Pak? Ini Profesor Syukur. Siap, makasih Bung Piki. Pertanyaannya luar biasa nih. Yang sekarang atlet tapi masih SMA. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan. Mungkin saya sudah sebelum ini kan saya sudah bisa baca dulu ya. Waktu itu saya sama-sama dengan Bung Piki ke sepak bola putri. Ternyata bukan hanya SMA, masih ada yang SMP. Pelatihnya saya buka juga, saya dengan Bung Piki buka, silahkan bila ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan hanya SMA, bahkan SMP. Yang SMP mau masuk SMA kita fasilitasi. Ya kita berikan rekomendasi ke sekolah mana yang akan dituju, diminati. Yang SMA ini yang sedang kita buka. Sekarang SMA artinya dari SMA mana, siapa atletnya, ada prestasinya, mau masuk ke perguruan tinggi mana, kita berikan rekomendasi kepada perguruan tinggi yang dituju. Ya, nah ini yang sudah di list oleh, yang ada di list di KONI, ada 21 perguruan tinggi yang akan MOU. Semoga bertambah lagi nih, karena ditunggu sampai malam ini ya Pak Kikis ya. Bung Vicky, artinya yang SMA nggak usah khawatir, justru ini membuka seluas-luasnya ya untuk adik-adik yang masih SMA masuk ke perguruan tinggi. Artinya kalau sekarang sudah masuk MPA ya, masa pengenalan akademik, artinya untuk tahun depan yang SMA masuk sekarang kelas 3, artinya tahun depan masuk perguruan tinggi gitu. Nah, kita bantu sesuai dengan pilihannya. Jadi tidak memaksakan harus ke olahraga, tapi ada yang ke hukum, ada yang ke mana? Ke administrasi dan lain sebagainya sesuai dengan pilihan daripada para atlet. Mungkin itu Bung Piki. Izin tadi ada disebut 21 yang akan MOU. Mungkin bisa disampaikan ke sobat olahraga dari 21 itu apa aja yang MOU-nya? 21 saya harus buka nih ya. Nggak apa satu-satu saya harus buka. Lah. Baik. Supaya akurat kalau ini ya. Nah ini, ya betul tepat 21. Yang pertama nih UIN. Oh, UIN. Ya, yang ada di list di KONI. Kemudian UP, Universitas Pancasila, STKIP Kusuma Negara, Satya Negara, ISTN, Bina Nusantara, Bakti Pembangunan, Ukrida, Perbanas, UNJ, Mercubuana, Setiami. Hari ini Pak Direktur Kemahasiswaannya hadir, Pak Dedi. Kemudian Akornas, ini Akademi Olahraga Nasional, ada UNTAR, Dharma Persada, UMJ, YARSI, Gunadarma, Atmajaya, Esa Unggul, dan UNIP Trilogi. Nah ini 21 sampai siang hari ini. Semoga bisa bertambah lagi. Deadline-nya kapan tuh Prof? Deadline-nya malam ini ya. Malam ini ya. Malam ini karena kita harus menyiapkan, KONI harus menyiapkan naskahnya, menyiapkan juga logo-logonya supaya pada saat pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Itu Bung Piki ya. Ini 21 perguruan tinggi luar biasa. Daerah lain tuh sendiri. Kita KONI ini
kita ayo sama-sama gitu ya. Betul. Dengan pimpinan perguruan tinggi. Jadi saya sampaikan sekali lagi, program KONI ini program yang sangat mulia karena memperhatikan bagaimana supaya para atlet memiliki masa depan yang jauh lebih baik lagi, memiliki masa depan yang cemerlang. Ya, kalau maaf boleh cerita, saya dulu tidak ada yang perhatikan seperti ini. Nah, sekarang KONI perhatian. Dulu itu tahun berapa, Prof? Dulu saya tahun 80-an ya. 80 ya. 80-an. Prof Johan itu juga mantan juara dunia itu. Ya dulu kitanya aja yang mau kuliah. Kalau dulu nggak ada yang ngarahkan, sekarang ya alhamdulillah ya diperhatikan oleh KONI, menggandeng perguruan tinggi dan para pimpinan perguruan tinggi juga begitu welcome. Ternyata sudah 10 tahun ada program ini. Nanti ada program-program yang lain yang harus kita tingkatkan gitu. Ini ada terobosan baru ya, Prof? Ya, ini temanya yang luar biasa nih. Beasiswa pacu semangat atlet untuk berprestasi demi meraih masa depan yang cemerlang. Saya nambahin itu. Baik, ada lagi? Nugroho Heru, jika atletnya sudah kuliah di tempat lain dan ingin pindah ke Setiami, bisa nggak, Pak? Silakan Pak Dedi. Ya, saya kira bisa, ya sangat bisa. Kita nanti tinggal proses konversinya. Dia kemudian paling utama udah apakah pasti tercatat di PDPT Dikti ya. Kemudian kita proses bagaimana proses mutasi. Paling utama itu nanti bagaimana konversi, kemudian ada surat pindah dari kampus Perguruan tinggi awal. Tinggal kita nanti lihat ya. Dan tentunya jangan lupa rekomendasi dari KONI DKI. Tadi saya perlu tambahkan juga, saya kira ini sebuah inisiatif yang bagus dari KONI DKI Jakarta ya. Jadi itulah untuk bagusnya kalau pengurus KONI itu ada dari insan perguruan tinggi, sehingga itu bisa memberikan nilai tambah. Ya. Dan saya juga perlu tambahkan, ternyata tidak hanya dua olahraga yang kami terima, kami sudah ada juga sepatu roda. Bahkan sepatu roda ini bahkan sampai tingkat internasional. Ya. Pernah di Amerika Serikat juara, sehingga kita berikan apresiasi juga. Satu lagi judo. Judo. Ya, kami judo. Kami berikan juga apresiasi kepada judo. Dan hari ini kami juga bawa sebenarnya ini atlet Porda. Porda di daerah. Mana orangnya? Itu ya nama Fadli, itu tenis meja. Oh, tenis meja. Dan sekarang sudah menjadi karyawan di Setiami juga. Alhamdulillah. Jadi jalur-jalur yang Bapak sampaikan tadi kami juga salurkan untuk mendapatkan pekerjaan. Sip. Jadi saya kira ini chemistry-nya luar biasa antara KONI DKI Jakarta dan perguruan tinggi. Ini harus memang benar-benar kompak dengan perguruan tinggi. Nah, itulah bagusnya ada insan pendidikan. Ini bisa jadi dosen juga ya? Bisa, terbuka. Terbuka ya. Hanya memang Luar kami di biasa, Setiami ya. belum membuka prodi pendidikan karena memang bukan ranah kami ya. Itu memang prodi-prodi kayak di UNJ. Betul. Tapi ranah-ranah yang wilayah lain yang bisa sama-sama kita elaborasi gitu. Baik. Itu, Bung. Ada lagi, teman-teman? Baik, kita kembali lagi ke tema beasiswa pacu semangat atlet untuk berprestasi. Untuk Pak Dedi, ini kan atlet bilang ini kan padat latihan ya. Ada nggak kebijakan khusus dari Setiami juga untuk atlet-atlet yang memang lagi latihan? Ya, saya kira itu sudah lumrah dimanapun perguruan tinggi. Kami berikan semacam dispensasi bagi mereka ketika lagi latihan atau lagi menghadapi event ya pada saat hari hanya. Tentunya kita akan berikan semacam treatment. Treatment itu biar juga mereka tidak ketinggalan. Ya. Karena kami juga pikir gini, atlet itu kan disiplinnya sudah ada. Semua sudah tersedia, fisiknya bagus insya Allah, kemudian kecerdasannya juga bagus. Tinggal kita ingin juga mereka ini lulus di tepat waktu, Prof. Betul. Jangan sampai juga lama-lama gitu ya. 4 tahun kita selesaikan. Oleh karena itu, kita kasih treatment, misalnya ketika dia belum mendapatkan materi kuliah, mereka bisa akses sistem informasi kami yang namanya SSO. Mereka bisa akses dimanapun. Top. Ya, kami juga kan ada model hybrid kuliah. Sehingga ketika mereka latihan, jam istirahat bisa mereka akses langsung melalui Zoom atau media apa. Jadi tidak menyulitkan. Atau rekamannya mereka bisa dapat sehingga bisa langsung mengikuti kegiatan itu. Jadi atau ada tugas-tugas bukan tambahan, tugas-tugas yang kami berikan terkait dengan materi kuliah yang tentunya menyesuaikan dengan waktu tersedia mereka. Tapi tadi ketika proses kuliah, mereka bisa di mana saja. Ketika lagi istirahat, ketika lagi sela-sela mereka bisa akses sistem informasi pendidikan kami, SSO, jadi dimanapun mereka bisa mengakses itu. Luar biasa ya kampus Institut Setiami. Kita beri tepuk Ya. tangan, Bro. Baik-baik.
Artinya tidak mempersulit lah ya Pak Didi ya. Ya, tidak mempermudah juga. Iya. Artinya ini biar lebih Betul. ada kualitas terjaga. Iya, iya, karena iya. kami sudah yakin betul mereka itu Iya. punya disiplin yang kuat, Prof. kan? Ya, betul. Sudah punya menjaga ritme sudah jago lah Iya. dibandingkan yang lain ya. Betul. Jadi tinggal mengolah sedikit, Prof. Jadi Ya. mereka bisa, saya kira nggak ada masalah dari sisi mentality mereka sangat, saya kira sudah terjamin Sudah gitu. terbentuk ya. Sudah terbentuk. Ya. Baik Pak Didi, ini apakah pelatih bisa menerima beasiswa atlet? Mengingat ada beberapa atlet yang usianya bisa dikatakan sudah bukan usia ideal. Produktif ya, Nah, tidak usia produktif. dia. Nah, ini gimana aturannya? Ya saya kira kalau pelatih pingin meningkatkan kapasitas, Meningkatkan saya kira kapasitas. nggak ada masalah. Kami menerima. Tadi kami sampaikan bahwa kami juga membuka untuk ekosistem. Ya. Ya, Bahkan Prof, ya. ini bisa jadi diskusi kita bersama. Kami ingin menyentuh juga terkait dengan supporter. Iya, iya. Nah supporter ini kan perlu ada semacam pendekatan khusus bagaimana menjadi supporter yang memiliki hospitality yang baik. Ya, ada edukasi ya. Ada edukasi. Nah ini kami mengajak KONI DKI Jakarta bagaimana kita ramu konsentrasi berkaitan dengan hospitality supporter. Ya, ya, ya. Bagaimana ketika mereka menjadi supporter yang baik, supporter dalam sebuah menghadapi event-event, bagaimana supporter mengambil misalnya prodi komunikasi memberikan semacam berita pesan di media Berbagai sosial media. mereka sehingga memberikan edukasi yang positif, Iya, iya. aura positif, sehingga tidak terjadi gesekan. Ini yang kita perlu bangun, Ya, Prof. Saya Prof, kira betul. bagaimana kita bangun konsentrasi terkait dengan manajemen supporter. Ya, ya, Ini ya, kan ya. bisa, nah ini Betul. ini sesuatu yang baru kayaknya. Betul, Prof. betul. Bagaimana Harus ada edukasinya juga Ya, untuk supporter ini kan. Bahkan ekosistem supporter ini jangan dilupakan, mereka Betul. banyak sekali Iya, jumlahnya. Iya. Kira-kira begitu, Bung Vicky. Baik, ada lagi Aldiu, apa yang harus dilakukan cabur yang sedang melakukan TC apabila ada atlet yang masih sekolah dan sekolah tidak mengizinkan untuk izin sekolah? Ini Pak Dedi, silakan. Ya, saya kira ini tentunya kita treatment tadi ya. Ketika ada TC, apalagi training khusus itu ya, sehingga mereka butuh waktu. Saya kira kita akan diskusikan bersama bagaimana mekanismenya. Kita akan izinkan. Kita akan izinkan tentunya juga bagaimana juga kuliah mereka bisa berjalan dengan baik. Ketika TC berapa lama, tentunya kita akan berikan semacam tadi hybrid ya. Nah, ketika TC tadi kan tentunya ada setelah waktu istirahat Betul. atau waktu kapan mereka bisa kuliah. Kalau mereka misalnya awalnya kuliah di pagi, kalau sore atau malam Ya. bisa kita sertakan mereka di situ untuk mengikuti kuliah dengan dosen-dosen yang sudah kami berikan waktu jadwal sesuai dengan waktu yang diberikan itu. Jadi kita bisa menyesuaikan waktunya. Baik. Saya menambahkan Ya, boleh, Bung Piki ya, tadi memang kita merasakan ya banyak atlet kita juga pada saat mengikuti kompetisi, karena atlet itu kan ada yang pelajar, ada yang mahasiswa. Siap. Ada yang mungkin mudah, ada juga yang mungkin agak sulit ya. Nah, KONI DKI Jakarta dalam rangka ini ya membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, artinya ke depan, terima kasih pertanyaan bagus nih. Artinya nanti kita sampaikan pada pimpinan, MOU ini ditingkatkan dengan PKS, kemudian dengan Dinas Pendidikan, karena ada siswa, ada SMP, ada SMA. Dinas Pendidikan, kalau yang perguruan tingginya nanti ada LL Dikti juga kita perlu undang, MOU juga dengan dinas-dinas terkait supaya para atlet baik yang SMP, yang SMA maupun yang perguruan tinggi ini ada dispensasi khusus. Ini dalam rangka itu untuk mendukung para atlet ya, tapi perlu dikembangkan MOU-nya. Sesungguhnya ada pasalnya ya, ada regulasinya, ada payung hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, yang disampaikan juga yang ditanyakan oleh Bung Piki ya. Bagaimana para atlet yang sedang latihan, yang sedang kompetisi, latihan ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Ya, yang di luar negeri mungkin sulit untuk hadir luring. Ya. Tadi Pak Dedi menyampaikan ada dispensasi. Nah, yang sekolah bagaimana? Tadi kita tingkatkan kita kembangkan MOU-nya.
Nah yang latihan di luar negeri kalau suruh hadir luring di Pak Dedi Setiami sudah ada nih. Ada apa namanya? Kalau saya menyebutnya Learning Management System. Betul. Ya, bisa juga dengan hybrid. Ya dengan IT. Kita gunakan IT ini ya. Bahkan kami harapannya selain penerimaan memfasilitasi penerima jalur prestasi, ada program beasiswa, ada tadi ini menerapkan learning management system. Ya. Sehingga atlet dimanapun atlet itu sedang berlatih, mereka di sela istirahat bisa belajar, Betul. bisa membuka di website, ada modulnya, ada penugasan-penugasan. Jadi tidak sama-sama berjalan. Ya. Kualitas juga harus dijaga, betul. Jadi tidak mempersulit, tidak mempermudah. Mereka tetap kuliah, tetap sekolah, tapi dengan sistem, Ya. dengan teknologi. Yang ini juga harapan kita Pak, ada harapan lagi dari KONI yang memperoleh medali emas, ya, yang memperoleh medali emas ada kebijakan khusus juga. Ya. Nah, keinginan dari KONI juga bisa skripsinya diganti dengan tugas yang lain, Wis. ya. Bentuknya apa tuh Prof tugasnya? Tugasnya ada portofolio. Ya. Nah, portofolio ini kan menjelaskan riwayat perjalanan dia menjadi atlet. Sejak awal atlet sampai dia meraih prestasi. Bisa prototype, bisa tugas lain. Tapi Pak Dedi betul, kualitas tetap dijaga. Ada pembimbingannya. Skripsi ada pembimbing skripsi, ini pun ada pembimbingnya supaya kualitas penulisannya sama dengan skripsi, ya. Diujikan di portofolionya. Ya. Ada pembimbing, ada penguji. Undang-undang yang payung hukumnya ada Permendikbud. Ya. Nomor Itu ada 53 ada. Nomor 53 tahun 2023 pasal 18 ayat 9. Jadi kita tidak menyalahi undang-undang. Betul, Bro. Ya. Jangan sampai tiba-tiba ada apa, tetapi kita ini ada undang-undangnya ya. Oh, ini kok semaunya enggak ada undang-undangnya. Kalau nggak ada undang-undangnya, nggak ada regulasinya, kita juga nggak berani, ya. Ya tadi Itu ada. sudah ada diterapkan Prof. Izin. Salah satu rektor yang di perguruan tinggi di luar Jakarta sudah deklarasi. Yang medali emas tidak perlu skripsi, tapi menulis portofolio. Di bidang lain sudah ada. Di bidang lain itu di Pekan Ilmiah Mahasiswa. Ya. Saya pernah menjadi wakil rektor, Bung Piki. Wakil rektor 3 sama nih, ya. Pernah menuliskan perrektornya. Waktu itu masih untuk Pimnas, sekarang untuk olahraga. Nah, bahkan harapan kami juga bagaimana supaya latihan-latihan, anak-anak ini kan sudah lelah sekali, ya. Ada pengakuan SKS-nya Pak Dedi ya, berapa SKS diakuinya, tapi disesuaikan juga. Kalau Fakultas Olahraga pas memang ada mata kuliah olahraga, ini bisa jam latihan misalkan kuliah renang, ya ini diakui sebagai berapa SKS gitu kan. Oh kuliah karate kita ada kuliah karate, diakui dari latihannya. Tapi memang harus dibuat naskah akademiknya. Nah, supaya kita tetap acuannya adalah kepada Kemendikbud, ya, karena kita di bawah Kemendikbud. Ini itu tambahan dari saya, Bung Piki, Pak Dedi, Ya, luar Ini biasa. sangat menarik terobosan dari Ya, KONI. Prof. Nah, Prof. kalau Pak Dedi sendiri di Setiami sendiri dengan sistem kayak gitu apakah Ya. akan diterapkan? Ya, kami tadi pertama setuju sekali, sangat dukung sekali KONI DKI Jakarta melakukan konsultasi dan juga koordinasi dengan L2 Dikti. Justru ini akan mempermudah perguruan tinggi ya dari sisi payung hukum. Jadi kami sangat apresiasi dan ini memudahkan kami juga nanti ke depan sehingga role-nya diatur Ya, ya, Bro. betul, Tadi betul, ya. tidak memudahkan tapi tetap menjaga kualitas gitu ya. Itu sepakat karena kalau kami yakin sih 100% kami yakin atlet ini sudah sangat teruji. Jadi Iya, tinggal diolah sedikit, tinggal di treatment sedikit sehingga lebih baik. Kemudian untuk masalah skripsi, alhamdulillah kami sudah 3 tahun ini menerapkan non skripsi. Jadi tidak hanya skripsi S1 itu tidak hanya menulis riset, penelitian, tapi juga mereka bisa wirausaha. Tidak menutup kemungkinan atlet juga punya wirausaha. Betul. Kayak gitu Ya, Pak. ya, betul. Dan juga punya karya tadi, dia mendapatkan medali emas, medali perak, perunggu itu kan karya nyata. Bisa dituliskan ya. Bisa dituliskan. Tentunya dia harus melakukan presentasi, diuji, kemudian kita lakukan
kita tanya portofolionya, rekam jejaknya, dan dia harus memprestasikan itu. Kami sudah ada Sudah instrumen. berjalan ya? Sudah berjalan. berjalan. Kemarin kami sudah melakukan untuk beberapa prodi terkait dengan wirausaha yang banyak Iya. memang anak-anak Apalagi kepada sekarang wirausaha. sedang gencarnya dari Sedang gencar. Mas Menteri masalah wirausaha mahasiswa. Betul. Jadi itu bisa menjadi sebuah hal yang mendorong para atlet atau semua aja tidak atlet bahwa ini ada inovasi pembelajaran yang sudah sangat maju. Iya. Gitu Bung Vicky. Oke, terima kasih. Jangan lupa Bung Vicky ada juga loh Apa atlet sih? untuk RPL, Wah, Rekomendasi Pembelajaran RPL. Lampau. Atlet bisa dengan medali ini ya tadi bisa direcognize gitu ya, Di-recognize. dengan piagam-piagam sertifikasi. Karena atlet juga kan tidak hanya bicara kapasitas dia olahraga, dia juga mungkin punya sertifikasi komputer, sertifikasi Ya, bahasa ya, ya, Inggris, betul. punya sertifikasi lisensi yang lain. Dia bisa loh menukar Pengakuan, itu pengakuannya. pengakuan untuk pembelajaran lampau. Dia tidak hanya kuliah 4 tahun, bisa 2 tahun, bisa S2 dan Setiami bisa dua-duanya. Luar biasa, Luar ini biasa. sangat menarik. Kalau bicara program pendidikan biasanya sangat menarik ya Pak Ya, Edi, ya, betul, Pak betul, Prof. betul. Karena waktu juga sudah habis ya waktunya. Sekali lagi saya minta Prof Syukur untuk closing statement pada Sobat Olahraga mengenai beasiswa atlet. Silakan Prof. Baik, kepada adik-adik para atlet, perhatian KONI DKI Jakarta begitu luar biasa dan didukung oleh perguruan tinggi yang juga luar biasa. Tentunya tinggal para atlet untuk fokus berlatih optimal dan bertanding all out. Persembahkan, raih yang terbaik untuk DKI tercinta sehingga DKI Jakarta meraih juara umum PON 2024. Terima kasih. Lanjut Pak Dedi. Silakan. Ya, kami memandang bahwa atlet adalah insan-insan yang sangat cerdas, insan-insan yang kami anggap sebagai pahlawan. Oleh karena itu patut layaknya kita sebagai salah satu bagian dari masyarakat melalui pendidikan itu memberikan apresiasi melalui beasiswa. Oleh karena itu kami mengajak para atlet tidak usah khawatir, tidak perlu risau bahwa pendidikan adalah ruang yang sangat baik. Anda semua telah memiliki itu, telah memiliki modal yang baik, punya disiplin yang bagus, punya endurance yang bagus, stamina yang bagus, dan juga punya attitude yang bagus. Saya pikir ketika mereka masuk ke dunia pendidikan itu tidak terlalu sulit. Sehingga itu memberikan ruang bagi mereka, mereka sukses prestasi, mereka juga sukses prestise, yaitu pendidikan. Ya. Datanglah, kami menunggu atlet-atlet DKI Jakarta untuk bergabung di Institut Setiami Jakarta. Luar biasa. Sekali lagi Profesor Syukur, kita dari teman-teman OPJ mengucapkan terima kasih atas kehadiran di studio OPJ. Sehat selalu Prof, sukses. Juga Pak Dedi, sehat dan sukses selalu. Dan juga Sobat Olahraga, terima kasih dan terus saksikan di OPJ setiap hari Kamis jam 2 siang. Terima kasih sekali lagi. Salam olahraga. Jaya. DKI Jakarta datang. Jakarta menang.